Soal, man huwa awwalul anbiya'i war rusuli? Siapakah dia awal para nabi dan para rasul? Jawab, awwalul anbiya'i bermula awal para nabi, war rusuli dan para rasul, Adamu itu Adam alaihi salam. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Adam akan Adam. Istafa ay istafahu bin nubuwah, Allah memilihnya untuk an-nubuwah, kenabian, war risalah dan kerasulan. Al-hadis, kemudian dalam hadis sabda Rasulullah, Adamu bermula Adam, faman siwahu maka siapa selain Adam minal anbiya'i dari para nabi, tahta liwa'i di bawah benderaku, yaumal qiyamati di hari kiamat. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkannya oleh Imam At-Tirmidzi. Juga beberapa hadis lainnya menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah Nabiyyun Rasul, Nabiyyun Rasulun, seorang Nabi juga sebagai seorang Rasul. Oleh karena Adam datang dengan membawa ajaran syariat, itu menunjukkan bahwa Adam seorang Rasul, tidak hanya Nabi saja. Rasul adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan datang dengan membawa syariat yang baru. Syariat yang dimaksud adalah al-ahkam, hukum-hukum. Adapun yang predikatnya sebagai nabi saja adalah seorang yang mendapatkan wahyu dan datang dengan mengikuti syariat Rasul sebelumnya, tidak membawa syariat yang baru. Keduanya, baik Nabi dan Rasul, wajib bertabligh, Adapun pendapat yang mengatakan Rasul mendapat wahyu dan bertabligh, sementara Nabi mendapat wahyu dan tidak wajib bertabligh, maka itu pendapat jangan dipakai. Pendapat yang diungkapkan oleh para ulama mutaqaddimun seperti Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin, menetapkan seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa Rasul dapat wahyu dan datang dengan membawa syariat yang baru. Yang Nabi saja dapat wahyu tapi tidak datang dengan membawa syariat yang baru, tetapi ia datang dengan mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Nah, begitu. Karena itu maka yang predikatnya sebagai Rasul lebih tinggi dibanding yang hanya Nabi saja, lebih tinggi. Nah, kembali lagi, Nabi Adam alaihi salam adalah Nabiyyun Rasul, bukan hanya sebagai Nabi saja, tetapi juga sebagai Rasul. Adapun pendapat orang-orang Wahabi, di mana mereka berpendapat rusak, batil, mengatakan, kata mereka, bahwa Adam bukan Rasul. Na'udzubillah. Atau bahkan ada yang mengatakan Adam bukan Nabi. Na'udzubillah. Itu pendapat rusak, pendapat rusak, batil.
Nabi Adam adalah sebagai nabi dan rasul. Tidak hanya nabi saja, tetapi juga sebagai rasul. Adapun hadis riwayat Imam Muslim yang mengatakan bahwa Nabi Nuh adalah awwalu rasulin ala wajhil ardi, bahwa Nabi Nuh adalah rasul pertama datang ke bumi ini. Maka yang dimaksud oleh para ulama kita, yang dimaksud dengan hadis tersebut seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwa Nabi Nuh awal rasul, sebagai awal rasul kepada penduduk bumi ini, yang dimaksud kepada orang-orang kafir. Hadis tersebut tidak menafikan kerasulan Nabi Adam dan kerasulan Nabi Idris. Bahkan juga menurut riwayat yang kuat, putra Nabi Adam yaitu Syis juga sebagai Nabiyyun Rasul. Sebagian pendapat mengatakan demikian. Nah, jadi Nabi Nuh yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim sebagai Rasul pertama kepada penduduk bumi, yang dimaksud kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Oleh karena kekufuran dan syirik terjadi setelah wafatnya Nabi Idris, beberapa generasi setelahnya terjadilah kekufuran, syirik, penyekutuan terhadap Allah, sehingga Nabi Nuh diutus oleh Allah sebagai rasul pertama kepada orang-orang kafir. Di zaman Nabi Adam tidak ada kufur, tidak ada syirik. Di zaman Nabi Idris hidup tidak ada kufur, tidak ada syirik. Nah, jadi ingat-ingat ini. Pendapat orang Wahabi itu oleh mereka sering disebar-sebarkan. Pendapat yang semacam ini oleh mereka diperjuangkan, sehingga mereka di mana-mana sering mengatakan Nabi Adam bukan rasul, Nabi Adam bukan rasul. Nauzubillah, itu pendapat rusak ya. Nah, jadi memang kerusakan dasar pangkal kerusakan akidah atau keyakinan orang-orang Wahabi itu adalah karena mereka senantiasa berangkat dari pemahaman tekstual. Pemahaman apa? Tekstual. Jadi memahami teks itu secara harfiah apapun, sehingga mereka dikenal dengan kaum zahiriyah, musyabbihah, mujassimah. Termasuk dalam memahami hadis tentang Nabi Nuh itu tadi, oleh mereka difahami secara harfiah. Hadis yang mengatakan bahwa Adam awwalu rasulin ila ahlil ardi, kepada penduduk bumi. Oleh mereka difahami secara harfiah, padahal ila ahlil ardi yang dimaksud orang-orang kafir. Demikian penjelasan para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab.